Chapter 1491. Dalam setengah tahun, tubuh Yang Chen akhirnya beradaptasi dengan basis budidaya abadi manusia kelas 5 dan tidak lagi merasakan tekanan sebesar itu. Untungnya, mundurnya Yang Chen telah terjadi dalam formasi penyegelan iblis di Istana Sisi yang murni selama bertahun-tahun, jika tidak, kesengsaraan surgawi akan datang sejak lama. Sebelum dan sesudah menghitung, Yang Chen telah mampu menyempurnakan pil panjang umur selama hampir 100 tahun. 20 tahun pertama digunakan untuk menyerap benih api kelas 6, 3 benih api kelas 7 masing-masing membutuhkan waktu 15 tahun, dan akhirnya api putih membutuhkan waktu 40 tahun untuk diserap, yang merupakan waktu yang dijanjikan kepada tuan yang terluka pada saat itu, waktu. Yue, Ling, Sanshan, Little Sue, pergilah ke formasi penyegel iblis di area inti dan berburu binatang buas itu. Suamiku juga membutuhkan manik-manik iblis untuk memurnikan pil. Untuk menyempurnakan pil panjang umur, Yang Chen, tentu saja, tidak bisa langsung mengeluarkan manik iblis di atas manusia abadi kelas 5. Tentu saja, dia juga membutuhkan alasan yang masuk akal, jangan menahan diri, tujuan utamanya adalah kalian berempat bergabung untuk membunuh binatang super abadi bumi kelas 2. Selama bertahun-tahun, jauh lebih dari satu orang telah menebak bagaimana Yang Chen akhirnya akan berurusan dengan binatang ajaib tingkat abadi duniawi di inti formasi penyegel iblis. Berapa banyak master hebat yang saat ini hanya bisa bertarung melawan binatang iblis tingkat keabadian manusia, tingkat keabadian bumi, mereka bahkan tidak memikirkannya. Keempat wanita itu juga punya dugaan seperti itu, tapi mereka semua tahu betapa mengerikannya suami mereka, jadi mereka hanya menebak, tapi mereka tidak mengkhawatirkannya. Sekarang mendengar bahwa Yang Chen sebenarnya ingin mereka berempat bergabung untuk membunuh binatang iblis tingkat abadi duniawi, dan bahkan nilainya dinyatakan dengan jelas, keempat wanita itu terkejut dan bahagia. Yang mengejutkan adalah Yang Chen tidak akan melakukannya sendiri, tetapi membiarkan mereka melakukannya. Hal ini membuat keempat wanita yang belum siap mental itu sedikit terkejut, namun hatinya lebih bahagia. Ketika Yang Chen pertama kali datang ke benua iblis, dia pergi ke area inti, yang diketahui keempat wanita itu. Namun, pada saat itu, Yang Chen bisa dikatakan ketakutan selangkah demi selangkah, dan dia hampir mati. Sekarang Yang Chen telah meminta mereka berempat untuk bekerja sama menghadapi binatang buas, itu berarti Yang Chen memiliki keyakinan mutlak pada mereka. Mereka pasti bisa membunuh binatang abadi duniawi. Ketika dia berpikir tentang bagaimana mereka berempat benar-benar bisa bergabung untuk bertarung melawan monster Earth Immortal kelas 2, bahkan jika monster itu hanya mengandalkan nalurinya untuk bertarung dan tidak memiliki banyak keterampilan, dia tetaplah Earth Immortal kelas 2. Memikirkannya saja sudah membuat darah seseorang mendidih. Dalam beberapa tahun terakhir, binatang buas yang berada di bawah tahap kelima tahap keabadian manusia telah dibantai oleh berbagai sekte, dan manik-manik iblis telah dipanen dalam jumlah ribuan. Meskipun masing-masing manik iblis menyedihkan ini adalah manik iblis menyedihkan tingkat transenden, tidak terlalu berguna bagi Yang Chen untuk menyempurnakan pil pemanjang kehidupan. Yang Chen mengatakan bahwa dia menginginkan manusia abadi tahap 5 ke atas. Saat ini, setiap sekte hanya memiliki beberapa ahli tertinggi yang dapat memburu binatang buas yang merupakan manusia abadi kelas 5 ke atas. Apalagi dia hanya bisa menangani satu persatu, dan itu akan memakan waktu lama. Dapat dikatakan bahwa dibutuhkan beberapa bulan untuk membunuh binatang kelas 6 manusia abadi, itu sudah sangat cepat. Di sisi Istana Chunyang, untungnya, ada Hou Yun, puncak budidaya tahap Mahayana, ditambah ranah tubuh orang kuat turban kuning yang memurnikan kekuatan misterius, dia hampir tidak bisa bergabung dengan iblis pohon tua dan bersaing dengan tingkat keabadian manusia binatang kelas 6. Selama beberapa dekade, dia nyaris tidak berhasil membunuh selusin dari mereka. Yang lain seperti Sikui dan Siesa, ditambah kepala istana baru dan lainnya, hanya bisa menyaksikan pertempuran dari kejauhan dan tidak bisa maju sama sekali. Jika Yang Chen menginginkan manik iblis yang menyedihkan di atas kelas 5 manusia abadi, selama dia mengatakannya, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya. Bahkan Istana Chunyang memiliki lebih dari selusin. Namun Yang Chen tetap ingin istrinya melakukannya. Kali ini, bukan untuk membiarkan mereka mengasah, tetapi membiarkan mereka membersihkan area inti. Setelah sekian lama penyerapan, energi iblis di benua iblis pada dasarnya telah diserap. Bahkan di area inti, hanya tersisa 2 atau 300 mil. Jika mereka terus menyerap, binatang-binatang itu akan saling membunuh. Tentu saja Yang Chen tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Betapa sia-sianya binatang-binatang itu saling membunuh. Dengan keempat wanita yang bekerja bersama, Yang Chen masih sangat lega. Belum lagi yang lainnya, perlindungan mereka sungguh luar biasa. Sun Qingsui memiliki perisai Xuanwu, dan Gong Sunling memiliki peta geografis sungai pegunungan. Dengan gabungan keduanya, pada dasarnya tidak ada lawan yang bisa melukai mereka. Selain itu, setelah aura kaisar dilepaskan, bahkan jika itu adalah binatang inti dari Dewa Bumi kelas 2, ia akan ditekan ke tingkat manusia abadi, menjatuhkan sebuah alam. Di masa lalu, budidaya Gao Yue rendah, bahkan jika dia memiliki aura kaisar, itu mungkin tidak efektif melawan lawan tingkat abadi bumi. Sekarang dia telah menyerap api surgawi hati ungu, budidayanya mendekati Earth Immortal kelas 2, dan dia sudah menjadi standar Mahaguru. Aura kaisar pasti dapat mempengaruhi binatang tingkat abadi bumi. Selain itu, pedang Qi yang murni tertinggi milik si Sanshan, setelah bertahun-tahun diserap, terkondensasi menjadi serangan penuh, bahkan jika itu adalah monster tingkat abadi bumi, mereka mungkin tidak dapat mengambil beberapa dari mereka. Ditambah dengan pemahaman diam-diam dari keempat wanita tersebut, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membersihkan area inti. Keempat wanita itu tidak tinggal lama, dan segera langsung menuju formasi segel iblis inti. Basis budidaya Gao Yue telah mencapai tingkat tertinggi, dan Yang Chen secara alami mengajari beberapa master tingkat tertinggi metode untuk secara paksa menekan basis budidaya mereka.
Bagaimanapun, mereka baru saja dalam perjalanan. Di benua iblis, tidak ada yang berani menyerang keempat wanita secara terang-terangan. Bahkan jika ada beberapa yang tidak memiliki mata, ketiga wanita itu dapat dengan mudah menghadapinya. Baru pada saat inilah Yang Chen akhirnya punya waktu untuk memperhatikan situasi istana Sisi Cunyang. Namun, dapat dilihat dari mundurnya Yang Chen bahwa tidak ada seorang pun yang mengganggunya dan semuanya sangat normal. Faktanya juga seperti yang diharapkan Yang Chen. Istana Cunyang semakin makmur selama bertahun-tahun, dan tidak ada kesulitan lain. Kepala istana dan beberapa eksekutif inti lainnya telah bergiliran dengan Wang Yong, Gao Xian dan Meng Xian beberapa dekade yang lalu dan bergegas ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman. Mereka berhasil mengejar gelombang terakhir binatang buas yang bisa diburu, tetapi hasil panennya lumayan. Selama waktu ini, para master panggung daceng istana Cunyang pada dasarnya semuanya terkonsentrasi dalam formasi segel iblis inti, menyaksikan pertempuran dari kejauhan, mempelajari pengalaman Hou Yun dan iblis pohon tua bertarung melawan 6 spesies binatang abadi manusia. Wilayah istana Cunyang selalu berada di depan sekte lain, dan populasinya telah bertambah hingga puluhan juta dalam 100 tahun. Dengan sumber daya yang cukup, tanah yang cukup, dan makanan yang cukup, manusia telah melahirkan secara sembarangan, dan hal itu telah diwariskan selama 5 generasi. Hanya di wilayah istana Cunyang saja, sudah ada lebih dari 100.000 murid baru dengan kualifikasi bagus yang direkrut selama bertahun-tahun. Mengingat waktu, bukan tidak mungkin istana Cunyang dapat mengejar ketertinggalan dari sekte super lainnya. Sebarkan beritanya, katakan bahwa saya telah keluar dari pengasingan dan berencana untuk menyempurnakan pil umur panjang. Menghadapi ucapan selamat dari para tetua yang bertugas, Yang Chen menyemangati mereka dan menginstruksikan mereka dengan senioritas paman bela dirinya dan identitas tuan muda istana. Chapter 1492. Yang Chen akan menyempurnakan pil umur panjang, dan banyak orang telah menantikannya sejak 100 tahun yang lalu. Namun, Yang Chen mengatakan bahwa itu di luar kemampuannya pada saat itu, dan tidak ada yang bisa membantunya dengan alasan ini, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Setelah menunggu lebih dari 100 tahun, mereka akhirnya menunggu kabar bahwa Yang Chen akan memulai alkimia. Sekte yang mendapat kabar tersebut segera mengirimkan perwakilannya untuk menginjakan kaki di jalan langsung menuju istana Sisi yang murni. Meskipun Yang Chen telah mundur selama bertahun-tahun, kejutan yang dia bawa ke sekte utama terjadi satu demi satu. Belum lagi yang lainnya, hanya solusi diam-diam terhadap formasi blokade di pinggiran benua iblis yang membuat para master dari sekte utama tercengang ketika mendengar berita tersebut. Seberapa besar formasi blokade, seberapa luas cakupannya, dan seberapa kuatnya, pada dasarnya semua master yang mengetahui rencana tindak lanjut mengetahuinya di dalam hati mereka. Bahkan ada cukup banyak orang yang dengan sengaja mencoba melihat apakah mereka dapat mengandalkan diri mereka sendiri atau kekuatan sekte mereka sendiri untuk menghancurkan formasi. Sampai Yang Chen memecahkan formasi, belum ada yang berhasil. Yang Chen begitu pendiam sehingga dia benar-benar merusak formasi. Bagaimana tidak mengejutkan? Satu-satunya hal yang dapat membuat hati orang merasa lebih baik adalah semua orang mengira Yang Chen baru saja menemukan cara untuk memecahkannya di Zhao Family Manor. Tidak ada yang akan mengira Yang Chen memecahkannya dengan kekuatannya sendiri. Meskipun Yang Chen tidak pernah mengakuinya, semua orang berpikir demikian, dan mereka selalu bisa menyeimbangkan hati mereka. Jika tidak, penampilan Yang Chen akan terlalu menantang. Kali ini, orang-orang yang datang pada dasarnya adalah orang-orang yang bisa membuat keputusan di sekte. Berdasarkan kerjasama sebelumnya, rencana banyak sekte adalah terlebih dahulu memverifikasi keaslian pil pemanjang hidup, dan kemudian mereka harus mempertimbangkan berapa harga yang harus dikeluarkan untuk membeli pil pemanjang hidup dari Yang Chen. Dari pil hati batin yang mempertanyakan hingga pil penginderaan batin hingga pil 100 tahun, Yang Chen tidak pernah menolak orang untuk membeli resep pil, tetapi mereka harus membayar harga yang mahal. Dalam hal ini, Yang Chen dapat dipercaya. Apa yang paling ingin diketahui semua orang adalah apakah Yang Chen benar-benar dapat menyempurnakan pil pemanjang hidup yang benar-benar berguna. Secara relatif, selain dua sekte Dao, sekolah iblis Yin yang adalah yang paling dekat dengan istana Sisi yang murni. Kali ini, distribusi kekuatan di benua iblis tidak dibagi secara jelas menurut Tao, iblis, dan iblis, tetapi dicampur menjadi satu. Oleh karena itu, perwakilan sekolah iblis Yin yang dapat dikatakan sebagai kelompok orang pertama yang tiba di istana Sisi Cunyang. Yang Chen pasti terlalu malas untuk menjelaskan satu hal lagi dan lagi. Hal pertama yang datang tentu saja adalah penerimaan sekte sesuai aturan, dan kemudian menunggu semua orang datang. Perwakilan yang datang tidak meminta untuk bertemu Yang Chen. Bagaimanapun, Yang Chen baru saja mengatakan bahwa dia akan memulai alkimia, dan itu belum selesai. Semua orang hanya menunggu beritanya. Sementara perwakilan dari sekte besar lainnya masih dalam perjalanan, di Istana Naga Yang Chen, sudah ada seorang wanita menawan, itu adalah kepala sekolah iblis Yin yang di benua iblis, Nyonya Fang Hua. Saat ini, Nyonya Fang Hua sudah lemas dan meringkuk di pelukan Yang Chen. Tubuhnya yang ramping dan mulus terjerat di tubuh Yang Chen seperti ular. Wajahnya masih penuh perasaan asmara, dan matanya yang tertutup tidak terbuka untuk waktu yang lama. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 200 tahun, kerinduan Lady Fang Hua pada Yang Chen telah berubah menjadi penuh kasih sayang. Dia berharap dia bisa menjelma menjadi jaring laba-laba dan dengan kuat menjaring Yang Chen di sisinya. Ketika tubuhnya melihat kekasihnya dalam waktu yang lama, bagaimana dia bisa menjaga ketenangannya? Dia langsung meleleh di dada Yang Chen yang berapi-api. Teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning Yang Chen telah maju lagi. Bahkan jika tidak ada peningkatan dalam basis budidayanya, Lady Fang Hua bukanlah lawan Yang Chen. Terlebih lagi, basis budidaya Yang Chen telah dipromosikan dari tahap daceng menengah ke alam abadi manusia kelas 3. Di babak pertama, Lady Fang Hua pingsan karena sangat bahagia dan belum bangun sampai sekarang.
Bagi Lady Fang Hua, Yang Chen tidak memiliki cinta, tetapi hati dan tubuhnya Lady Fang Hua telah sepenuhnya diberikan kepada Yang Chen. Yang Chen bukanlah tipe orang yang meninggalkan Lady Fang Hua, jadi dia menyetujui keberadaan Lady Fang Hua. Untungnya, Nyonya Fang Hua tidak pernah menyusahkan Yang Chen dalam urusan antara pria dan wanita. Hingga saat ini, mereka rukun dan bisa saling memanfaatkan untuk memuaskan satu sama lain. Yang Chen memiliki pelayan setia dari Sekte Iblis yang tidak akan pernah mengkhianatinya, dan Lady Fang Hua mendapat sedikit kekhawatiran dari hati kekasihnya. Ia juga bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar ketika menyelesaikan masalah budidaya kekasihnya. Kedua belah pihak saling melengkapi. Setelah Lady Fang Hua bangun dan pulih, Yang Chen dan Lady Fang Hua memulai kultivasi ganda yang sebenarnya lagi. Dikatakan sebagai kultivasi ganda, tetapi kenyataannya, Lady Fang Hua terutama menggunakan metode menyerap kekuatan spiritual Yang Chen. Di satu sisi, itu memurnikan dan memadatkan kekuatan spiritual Yang Chen, di sisi lain, basis kultivasinya sendiri juga meningkat pesat. Baru setelah dia benar-benar mulai menyerap kekuatan spiritual Yang Chen, Lady Fang Hua menyadari betapa menakutkannya basis kultivasi Yang Chen kali ini. Bahkan jika Lady Fang Hua sudah menjadi master tahap akhir Dacheng, dia masih hampir terluka oleh gelombang kekuatan spiritual yang dihisapnya. Jika bukan karena Yang Chen yang melihat situasinya tidak baik, Nyonya Fang Hua akan terluka parah. Lady Fang Hua menghabiskan lebih dari sebulan hanya untuk mencerna kekuatan spiritual Yang Chen, dan itu hampir tidak terhapuskan. Namun, basis budidaya Yang Chen sendiri tidak berkurang banyak, dan masih tetap berada di atas ranah manusia abadi kelas 3. Hanya dalam 1 bulan, Lady Fang Hua langsung menerobos kemacetan dari tahap akhir Dacheng dan memasuki tahap puncak Dacheng. Kecepatan kultivasi semacam ini, bahkan jika Sekte Iblis fokus pada kemajuan pesat, tampaknya agak terlalu mengejutkan. Bahkan Lin Changhe, yang memiliki hampir puluhan ribu orang di dunia untuk memberinya kekuatan spiritual, membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi dari tahap pemurnian Qi hingga tahap awal Dacheng. Dibandingkan dengan peningkatan basis budidaya Lady Fang Hua saat ini, tidak diketahui berapa kali lebih buruknya. Tuan, budak ini sangat senang. Lady Fang Hua sekarang berada di samping Yang Chen dalam posturnya yang paling menawan, dan tangannya yang ramping sedang mengupas buah anggur yang dipetik dari tanaman merambat yang telah tumbuh selama ribuan tahun, dan dia mengulurkan tangan untuk memberikannya kepada Yang Chen, yang sedang berbaring di atasnya, paha. Wajahnya ceria seperti seorang gadis yang tenggelam dalam cinta pertamanya. Apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Yang Chen menutup matanya dan meminum segelas anggur spesial sekolah iblis Yin yang dari mulut Lady Fang Hua dan bertanya dengan lembut. Tuan, basis kultivasi Anda meningkat terlalu cepat, budak ini mungkin tidak mampu menanggungnya sendirian. Bahkan dengan basis budidaya Lady Fang Hua, setelah mengalami panen sebelumnya, masih ada ketakutan yang masih ada. Dia tidak mengerti bagaimana basis budidaya kekasihnya bisa meningkat begitu cepat. Meski juga membawa manfaat besar baginya, ia tidak ingin merasakan rasa pingsan setelah menyerap kekuatan spiritual dalam waktu singkat. Chapter 1493. Mungkinkah seni roh kecemerlangan segudang tidak dapat dikembangkan hingga tingkat tertinggi? Yang Chen mau tidak mau bertanya ketika dia mendengar makna tersembunyi dari kata-kata Lady Fang Hua. Namun, ketika dia menanyakan pertanyaan itu, tubuhnya masih terbaring di sofa empuk dengan kepala bersandar pada paha kenyal Lady Fang Hua. Dia masih menikmati kulit mulusnya. Bukan itu, Nona Fang Hua menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia tidak ingin Yang Chen salah paham karena masalah sekecil itu. Yang Chen tidak menggerakkan tubuhnya. Dia hanya membuka mulutnya dan Nyonya Fang Hua dengan cepat dan penuh perhatian memasukkan buah anggur yang telah dikupas dengan hati-hati ke dalam mulut Yang Chen. Tuan, budak ini telah melakukan sesuatu di belakangmu. Setelah memikirkannya sebentar, Nyonya Fang Hua mempertimbangkan kata-katanya dan berkata dengan hati-hati. Saat dia berbicara, dia melihat ekspresi Yang Chen. Untungnya, ekspresi Yang Chen tidak berubah sama sekali. Dia sepertinya tidak menyalahkan Lady Fang Hua sama sekali. Dia menutup matanya dan berkata, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun tentang masalah sektemu. Aku tidak akan peduli. Tuan, ini ada hubungannya denganmu. Lady Fang Hua tidak lagi terlihat seperti tetua agung dari sekolah iblis Yin Yang. Dia jelas seorang wanita pemalu yang takut kalau kekasihnya akan marah. Ini ada hubungannya denganku. Yang Chen tercengang. Dia membuka matanya dan menatap Lady Fang Hua. Kemudian, dia menutup matanya lagi dan bertanya sambil tersenyum, mengapa? Apakah kamu berencana mencari beberapa kesempatan lagi untuk membunuhku? Spirit Art of Myriad Brilliance punya terobosan lagi. Ayo, petik 2. Setelah melakukan kontak intim dengan Lady Fang Hua selama bertahun-tahun, Yang Chen tidak keberatan lagi di kamar tidur. Selain itu, Nyonya Fang Hua yang berasal dari Sekte Iblis memberi Yang Chen lebih banyak kesenangan dalam aspek ini daripada istri dan selirnya yang berasal dari Sekte Dao. Pelayanmu menyembunyikannya darimu dan mencarikan 30 pelayan untukmu. Lady Fang Hua melihat Yang Chen tidak tampak marah sama sekali, jadi dia berkata dengan hati-hati, setelah saya menyerahkan diri kepada Anda untuk pertama kalinya, saya mencari di seluruh dunia dan menemukan 30 wanita cantik. Saya diam-diam menerima mereka sebagai murid. Petik 2. Selama bertahun-tahun, mereka semua telah mengembangkan seni jiwa 1000 warna. Dengan benda-benda dan pil yang guru berikan kepada mereka, mereka semua telah berkultivasi hingga mencapai tingkatan seperti yang saya alami saat itu. Lady Fang Hua mengintip ekspresi Yang Chen. Melihat ekspresi Yang Chen tidak banyak berubah, dia melanjutkan, mereka semua masih perawan sekarang. Saya telah melatih mereka selama bertahun-tahun dan menunggu bantuan guru. Mendesah, Yang Chen menghela nafas panjang, yang membuat hati Lady Fang Hua menegang, seolah-olah ada mantra pengencang pita yang mengikatnya dengan erat. Kepeduliannya yang mutlak terhadap Yang Chen membuatnya mustahil untuk menoleransi ketidakpuasan apapun dari Yang Chen. Wajahnya langsung dipenuhi ketakutan.
Fang Hua, Yang Chen tidak mengangkat kepalanya dan bangun, tapi dia juga tahu ekspresi Lady Fang Hua saat ini. Setelah memanggil nama gadis Lady Fang Hua, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dalam hatimu, apakah aku seorang yang bejat? Tuan, hambamu layak mati. Yang Chen tidak bergerak, dan Nyonya Fang Hua tidak berani berlutut, karena takut gerakannya akan membuat Yang Chen tidak nyaman. Namun, wajahnya sudah sangat cemas hingga dia hampir menitikkan air mata. Dia buru-buru menjelaskan, hambamu tidak bermaksud seperti itu. Hambamu hanya berpikir bahwa Tuan harus memiliki beberapa pelayan di sisinya sehingga Tuan tidak perlu bekerja keras. Mengapa para kultivator perlu menikmati begitu banyak hal? Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Nona Fang Hua ini benar-benar perlu didisiplinkan. Dia sebenarnya punya ide buruk. Tuan, Anda memiliki banyak istri dan selir. Apakah Anda akan melakukan semuanya sendiri di masa depan atau membiarkan Nyonya dan selir melakukannya? Melihat Yang Chen tersenyum, Nyonya Fang Hua segera berkata sebelum Yang Chen menjadi marah, saya mendengar bahwa Pri Junqi telah menyiapkan rumah besar untuk guru di alam spiritual. Anda pasti akan membutuhkan beberapa pelayan di masa depan. Lakukan kamu masih ingin mencari sekelompok pria bau untuk melayani Nyonya dan selir. Di samping itu, selain apa, mendengarkan alasan Lady Fang Hua, Yang Chen tidak membantahnya untuk beberapa saat. Namun, Nyonya Fang Hua jelas ingin mengatakan sesuatu lagi, jadi Yang Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Mohon maafkan hambamu karena lancang. Ketakutan di hati Lady Fang Hua akhirnya hilang sedikit, tapi dia masih sedikit gelisah. Dia perlahan berkata, guru sedang membuat rencana melawan orang-orang Taitian di dunia fana. Saya tidak berpikir dia akan menyerah begitu saja. Bahkan jika dia pergi ke alam spiritual dan alam abadi untuk berurusan dengan Sekte Xuantian, guru akan melakukannya, masih membutuhkan beberapa pembantu. Selain Gao Yue dan Gong Sunling, orang lain yang mengetahui rencana Yang Chen untuk menghadapi Taitianmen adalah Lady Fang Hua. Ada banyak hal yang dikemukakan Lady Fang Hua. Sekalipun bukan Lady Fang Hua yang muncul pada awalnya, Lady Fang Hua tetap memainkan peran paling penting dalam menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dari sudut pandang ini, kepercayaan Yang Chen pada Lady Fang Hua bahkan melebihi kepercayaannya pada Si Sanshan, Sun Kingsui, dan selirnya. Tentu saja, di satu sisi, ini juga terkait dengan asal-usul mereka di Sekte Dao. Tidak seperti Lady Fang Hua, yang secara alami tidak menyukai orang Taitian, dia tidak akan memiliki tekanan apapun untuk berurusan dengan orang Taitian. Di sisi lain, itu karena metode spiritual seribu warna. Karena dia berkomitmen pada Yang Chen, Nyonya Fang Hua, yang mengembangkan metode spiritual seribu warna, tidak dapat membunuh Yang Chen. Hatinya hanya bisa terikat pada Yang Chen, dan itu tidak akan berubah dalam kehidupan ini. Kepercayaan semacam ini bahkan melampaui kepercayaan para wanita yang berasal dari Sekte Dao yang sama. Lady Fang Hua dapat menebak bahwa dia juga akan berurusan dengan Sekte Xuantian di masa depan dari tindakannya dalam berurusan dengan Taitianmen. Itu tidak terlalu bijaksana, tapi dia bisa menggunakan alasan Yang Chen membutuhkan pembantu untuk mempersiapkan 30 pelayan cantik untuknya sebagai alasan Yang Chen menerima mereka. Ngomong-ngomong, bisa dikatakan dia telah berusaha keras. Untuk menghadapi Sekte Xuantian, tidak baik menggunakan cara rahasia untuk menghadapi Taitianmen di masa depan. Di masa depan, mereka pasti harus bertarung. Saat itu, banyaknya ahli di sisinya juga berarti sukses atau gagalnya balas dendamnya. 30 ahli yang cukup berbobot dan benar-benar setia serta tidak akan pernah mengkhianatinya juga memiliki daya tarik yang besar. Tentu saja, ini bukan satu-satunya tujuan Lady Fang Hua. Tujuan paling mendasarnya adalah mengandalkan pelayan cantik ini untuk disukai. Namun, dia relatif pintar dalam melakukan hal itu, yang selalu membuat tekanan Yang Chen berkurang. Pelayan ini juga tahu bahwa pelayan ini tidak bisa selalu berada di sisi tuan. Sementara Yang Chen berpikir, Nyonya Fang Hua sudah membuka mulutnya lagi dan berkata dengan lemah, wanita-wanita ini diam-diam diterima oleh pelayan ini, dan orang luar tidak pernah mengetahuinya. Saya hanya berharap guru akan menerima mereka dan membiarkan mereka melayani guru atas nama hamba ini. Di masa depan, ketika guru melihat mereka, perlakukan saja seperti melihat pelayan ini. Selama hamba ini mendapat tempat di hati guru, hamba ini akan merasa puas. Petik 2. Mendengar Lady Fang Hua menangis seperti ini, Yang Chen jelas tahu apa yang dipikirkan Lady Fang Hua, tapi dia masih sedikit tergoda. Chapter 1494. Yang Chen punya banyak teman, dan akan ada banyak bawahan di Istana Chunyang di masa depan. Namun, ketika dia benar-benar harus menghadapi Sekte Surga yang mendalam, Yang Chen tidak ingin teman-teman di sekitarnya terlibat olehnya. Dengan 30 pelayan yang sangat setia, beberapa hal menjadi lebih mudah dilakukan. Secara khusus, para pembantu ini belum mengungkapkan identitas mereka. Bahkan jika mereka mengembangkan metode jiwa cemerlang, Yang Chen masih memiliki cara untuk membiarkan mereka mempraktikkan beberapa metode kultivasi lain berdasarkan metode kultivasi ini, yang juga akan berguna di masa depan. Namun, dia harus membiarkan Yang Chen mengambil keperawanannya untuk mengendalikan mereka. Yang Chen sangat ragu-ragu. Metode ini benar-benar bertentangan dengan hati Yang Chen. Tuan, sebenarnya, ketika budak ini melatih mereka, saya telah membiarkan mereka menganggap Tuan sebagai langit seumur hidup. Nona Fang Hua sudah bersiap, bagaimana dia bisa membiarkan Yang Chen menyerah begitu saja, dan segera berkata, dalam hidup ini, mereka hanya akan melayani Tuan. Jika Tuan tidak bersedia, budak ini akan membersihkannya. Petik 2. Pembersihan di mulut Lady Fang Hua mudah untuk dikatakan, tetapi Yang Chen mengerti bahwa selama dia menolak para pelayan ini, nasib mereka pasti adalah kematian. Lady Fang Hua bukanlah pria atau wanita yang baik. Itu hanya 30 wanita cantik. Karena mereka tidak dapat memainkan peran apapun yang menguntungkannya, dia tidak akan berupaya untuk mengolahnya. Nasib para wanita itu bisa dibayangkan. Budak ini sendirian, aku benar-benar tidak tahan dengan pemberian Tuan.
Lady Fang Hua membungkuk dan memasukkan anggur ke dalam mulut Yang Chen. Setelah itu, dia berkata dengan rasa malu, jika situasi majikan saat ini diketahui orang luar, saya khawatir ini akan merepotkan lagi. Harus dikatakan bahwa Lady Fang Hua telah memahami poin kuncinya kali ini. Dalam waktu singkat 100 tahun, Yang Chen langsung melompat dari tahap Dacheng Tengah ke tingkat ketiga manusia abadi, dan kekuatan roh atribut api bahkan langsung naik ke tingkat 5 manusia abadi. Kecepatan kultivasi semacam ini, belum lagi Lin Changhe dalam bencana besar budidaya iblis, bahkan 10 Lin Changhe tidak dapat dibandingkan dengan Yang Chen. Pertumbuhan budidaya bukanlah masalah besar, namun jika pertumbuhan cepat Yang Chen tidak dapat memberikan alasan yang meyakinkan, mungkin Yang Chen dan Istana Chunyang akan mendapat masalah besar lagi. Belum lagi, hanya sekelompok besar orang dari sekte lain yang datang untuk menanyakan cara meningkatkan budidaya Yang Chen tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mungkinkah memberitahu semua orang bahwa dia dengan gila-gilaan menyerap benih api, dan salah satu benih api juga mengubah api pembakaran surga Yin yang menjadi 2 naga yang bermain dengan mutiara. Orang-orang di sekitarnya, Gao Yue Gong Sun Ling, Si Sanshan dan Sun Kingsui tidak ada hubungannya dengan itu, dan sekarang Nyonya Fang Hua juga mengetahuinya, jadi tidak masalah. Tetapi jika memang ada orang luar lain yang mengetahuinya, Yang Chen tidak ingin terlalu merepotkan. Alasan mengapa tetua yang bertugas memberitahu sekte lain bahwa dia akan memurnikan pil sebenarnya adalah sinyal kecil untuk membiarkan Nyonya Fang Hua datang. Awalnya, Yang Chen mengira Nyonya Fang Hua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Sekarang tampaknya meskipun Lady Fang Hua mencoba yang terbaik, dia tidak dapat mendukung kekuatan roh sebanyak ini sendirian. Kekuatan roh 5 elemen Yin dan Yang Chen yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung dengan santai. Memikirkan hal ini, hati Yang Chen tiba-tiba bergetar. Beberapa hal, sebenarnya hanya ada satu solusi, tidak perlu memikirkan banyak masalah. Bukanlah karakteristik konsisten Yang Chen yang bersifat bimbang. Jika dia menginginkannya, maka dia menginginkannya. Jika dia tidak menginginkannya, maka dia tidak menginginkannya. Tidak perlu ragu-ragu. Dengan keputusan ini, suasana hati Yang Chen menjadi rileks, dan sepertinya ada sesuatu yang lepas. Seluruh orang segera menjadi segar. Baiklah, Fang Hua, aku akan menerima kebaikanmu. Yang Chen tersenyum dan memberikan jawaban positif kepada Lady Fang Hua, di masa depan, di keluarga yang saya, Anda akan menjadi kepala pengurus kediaman dalam. Lady Fang Hua menjerit dan menundukkan kepalanya untuk memeluk Yang Chen dan menciumnya dengan ganas. Dia sangat senang. Yang Chen tidak meremehkan asal-usulnya dan menerima hadiahnya, yang membuatnya sangat bahagia. Bahkan jika dia diminta mati demi Yang Chen, Nyonya Fang Hua tidak akan ragu. Yang Chen perlahan duduk, Nyonya Fang Hua buru-buru membantu Yang Chen untuk duduk, lalu bersandar pada tubuh Yang Chen dan meringkuk di pelukan Yang Chen, yang merupakan postur paling nyaman. Kamu tidak berada di sisiku, ada beberapa hal yang masih harus aku perhatikan, terutama keselamatan. Yang Chen memeluk Lady Fang Hua dan perlahan menasihati. Tiba-tiba, sesuatu muncul di tangannya, tapi itu adalah mahkota emas yang indah. Di tangan Yang Chen tiba-tiba berubah menjadi ikat rambut wanita yang sangat cantik. Mengirimkan ikat rambut kepada Nyonya Fang Hua, Yang Chen berkata, senjata ajaib pelindung tubuh ini, setelah pengorbanan Yue, dapat memblokir serangan manusia abadi tahap kelima. Anda harus memperbaikinya dengan rajin dan menggunakannya untuk melindungi diri Anda sendiri. Mahkota emas yang bisa berubah bentuk, ini adalah senjata ajaib yang diperoleh setelah membunuh pemimpin sekte Taitianmen. Saat itu, pemimpin sekte Li mengandalkan mahkota emas ini untuk mampu memblokir serangan Sky Sucking Thunder dengan aman. Sekarang dia memberikannya kepada Lady Fang Hua, yang juga merupakan hadiah kecil untuknya. Lady Fang Hua sangat gembira, dan matanya sedikit merah, terutama ketika Yang Chen mengatakan bahwa ini telah dikorbankan oleh Gao Yue. Tampaknya nyonya pertama secara samar-samar telah menerimanya. Bagaimana mungkin hal itu tidak membuat Lady Fang Hua sangat gembira? Siapa di dunia ini yang tidak mengetahui tingkat pemurnian Gao Yue? Tak perlu dikatakan, itu adalah hal yang baik, terutama ketika Yang Chen juga mengatakan bahwa itu dapat memblokir serangan manusia abadi tahap kelima. Itu hanyalah produk yang tiada taranya. Tuan, kencangkan untuk budak ini. Lady Fang Hua menegakkan tubuh dan menata rambutnya dengan tangannya. Dengan nada centil, dia meminta bantuan Yang Chen. Yang Chen tidak menolak dan mengulurkan tangan untuk membantu Lady Fang Hua mengencangkannya. Hanya keintiman kecil saja, Lady Fang Hua akan meledak kegirangan. Sudah ada lapisan cahaya di matanya. Dia menatap Yang Chen dengan tampilan yang berair dan tembus cahaya, yang sangat menawan. Sepertinya masih ada yang kurang. Yang Chen melihat sekeliling pada Lady Fang Hua yang telah mengencangkan ikat pinggangnya. Benar saja, ada keindahan yang berbeda. Karena dia telah memberinya sabuk ini, Yang Chen memberikan sang Buddha ke barat. Ada satu benda lagi di tangannya, yaitu jepit rambut yang indah dan tidak biasa. Jepit rambut ini juga disempurnakan secara pengorbanan oleh A. Yue. Dia tidak berusaha terlalu keras untuk itu. Di masa depan, itu hampir tidak dapat meningkatkan kesadaran spiritualmu hingga 50%. Yang Chen melihat ke sudut dan memasukkan jepit rambut ke kepala Nyonya Fang Hua, yang sedang duduk tegak dan menunggu Yang Chen memulai. Setelah dimasukkan, ternyata jauh lebih sempurna. Dengan santai mengeluarkan cermin untuk dikagumi Lady Fang Hua, Yang Chen tidak lupa memperkenalkan efek penuh dari jepit rambut tersebut. Sekarang kesadaran spiritual Anda hanya pada tahap pertama dari manusia abadi. Jepit rambut ini dapat membantu Anda meningkat hingga sekitar tahap ke-8, tahap manusia abadi. Namun, setelah basis kultivasi Anda meningkat di masa depan, efeknya tidak akan terlalu signifikan, paling banyak meningkat 5 poin. Petik 2. Lady Fang Hua tidak tahan lagi dan mulai bereksperimen secara langsung. Dalam sekejap, seluruh ruangan sepertinya tertutupi oleh kesadaran spiritual Lady Fang Hua, dan tekanan besar menyebar seperti suatu zat.
Chapter 1495. Dengan dua senjata ajaib itu, Nyonya Fanghua sudah mati menyerang Yang Chen, dan jelas dia tidak sabar untuk segera mati demi Yang Chen. Secara khusus, kedua hal ini dapat berubah bentuk, dan mempunyai efek perlindungan dan peningkatan kesadaran spiritual. Bagi wanita seperti Nona Fanghua yang menyukai kecantikan, itu hanyalah senjata ilahi. Jepit rambut juga diperoleh dari Sekte Master Li, dan juga telah diubah. Teknik Gao Yue telah dipandu oleh Li Cheng hampir selangkah demi selangkah. Bahkan jika Master yang menyempurnakan kedua hal ini pada saat itu memegangnya di tangannya, dia tidak dapat memastikan bahwa ini adalah senjata ajaib yang telah dia sempurnakan pada saat itu. Penjaga wanita itu senang dengan dirinya sendiri. Sekarang, di mana Yang Chen hanya merasa senang dengan dirinya sendiri. Bagi Lady Fanghua, Yang Chen adalah surganya, buminya, dan segalanya baginya. Lady Fanghua benci karena dia tidak bisa segera menghancurkan dirinya sendiri dan bergabung dengan Yang Chen. Tentu saja, keintiman yang berkepanjangan tidak bisa dihindari. Kali ini, Lady Fanghua sekali lagi menyerap kekuatan spiritual Yang Chen. Sebulan kemudian, basis budidaya Lady Fanghua langsung melompat dari tahap puncak Dacheng dan memasuki alam manusia abadi kelas 2. Basis budidaya Yang Chen masih berada di tepi manusia abadi kelas 3, hanya sedikit lebih rendah. Jika dia ingin menutupi basis budidayanya dalam waktu singkat, tidak mungkin hanya mengandalkan Nyonya Fanghua saja. Di bawah anggukan Yang Chen, Nyonya Fanghua akhirnya melepaskan 30 pelayan yang telah dipersiapkan dengan baik. Para budak memberi hormat kepada tuannya. 30 wanita cantik dari segala bentuk dan ukuran membungkuk di depan Yang Chen, itu hanyalah pemandangan yang paling indah. Bahkan dengan pengetahuan Yang Chen yang luas, dia harus mengakui bahwa dalam mencari wanita cantik, visi Lady Fanghua memang luar biasa. Masing-masing dari mereka hampir berada pada level yang sama dengan keempat istrinya yang belum mempraktikkan metode budidaya mempertahankan kecantikan. Terutama setelah para wanita ini menyempurnakan metode 1000 roh merah cemerlang, mereka bahkan menjadi lebih langsing, cantik, dan menawan, yang sungguh mempesona. Tingkat pelatihan Lady Fanghua juga sangat bagus. Hanya dalam 3 atau 400 tahun, 30 wanita ini, yang dibudidayakan sejak awal menurut Lady Fanghua, semuanya telah mencapai tahap akhir Yuanying. Itu terjadi di dunia yang sama seperti ketika Yang Chen pertama kali bertemu Lady Fanghua. Hal ini juga menunjukkan sepenuhnya bahwa bakat kultivasi para wanita ini juga sangat baik. Sulit bagi Nyonya Fanghua menemukan begitu banyak wanita dengan atribut berbeda. Ada 6 masing-masing logam, kayu, air, api, dan tanah, yang sangat rata-rata. Jelas sekali, dalam hal ini, Nyonya Fanghua telah berupaya keras. Terlebih lagi, sejak awal kultivasi para wanita ini, mereka dihipnotis oleh Lady Fanghua dengan metode kultivasi mental metode 1000 roh merah cemerlang. Dalam kehidupan ini, kecuali Yang Chen, tidak akan ada bayangan pria lain di hati mereka. Nyonya Fanghua, yang berasal dari Sekte Iblis, tidak takut jika para wanita ini dan Yang Chen akan merampas cinta Yang Chen padanya. Ngomong-ngomong, dia masih menjadi penguasa para wanita ini. Tuan dan muridnya melayani Yang Chen bersama-sama, memberikan apapun yang dia inginkan, dan tunduk pada kesulitan, yang dapat membuat Yang Chen memiliki rangsangan yang tabu, bahkan lebih dari ketika Yang Chen menikahi tuannya sendiri, Gao Yue. Untuk mendedikasikan diri mereka kepada Yang Chen, para wanita hampir menggunakan mentalitas pengorbanan, menawarkan keperawanan mereka kepada Yang Chen seperti bersiarah. Pada saat mereka menyelesaikan transformasi dari seorang gadis muda menjadi seorang remaja putri, setiap wanita merasa puas seperti fanatisme agama. Sejak awal, mereka dilatih oleh Lady Fanghua untuk mengabdikan hidup mereka kepada Yang Chen. Bagaimana mereka bisa seperti Nona Fanghua, yang harus membunuh Yang Chen 3 kali sebelum dia mati menyerangnya? Setelah para wanita ini menjadi milik Yang Chen, reaksi pertama mereka adalah dengan santai menyerang Yang Chen sebanyak 3 kali. Setelah menyelesaikan persyaratan metode 1000 roh merah cemerlang, mereka sepenuhnya mengabdikan diri dan hati mereka kepada Yang Chen. Selama periode waktu ini, Yang Chen hanya tinggal di negara yang wangi. Kaisar Raja Zhou yang tidak bermoral, yang mengendarai naga terbang tercepat, tidak dapat mengejar pakaian Yang Chen. Lady Fanghua membawa 30 pelayan bersamanya, sehingga Yang Chen bahkan tidak perlu menggerakkan jarinya, dan dia bisa menikmati rasa paling erotis di dunia. Yang Chen hampir tinggal di kolam anggur dan hutan daging. Apa yang dilihat matanya dan disentuh tangannya adalah sepotong salju melengkung berwarna merah muda. Tidak peduli apa yang Yang Chen ingin lakukan, selama dia mengatakannya, akan ada wanita yang paling cocok untuk menyelesaikannya untuknya. Untungnya, ini ada di Istana Naga, dan tidak mungkin orang lain masuk sesuka hati, apalagi melihat. Jika orang lain melihat penampilan Yang Chen saat ini, mereka pasti akan curiga Yang Chen telah beralih ke Sekte Iblis. Tentu saja Yang Chen tidak melupakan bisnisnya. Dia menerima 30 pelayan ini untuk segera mengurangi kultivasinya sendiri, dan pada saat yang sama memadatkan kekuatan spiritualnya sendiri. Ke-30 pelayan itu terkena kue besar yang jatuh dari langit. Mereka tidak pernah mengira tuan mereka akan membiarkan mereka melakukan hal seperti itu. Setiap hari, ada seorang pelayan yang secara khusus menyelesaikan proses penyerapan kekuatan spiritual Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa budidaya mereka rendah, jadi dia membiarkan mereka melakukan yang terbaik. Setelah beberapa putaran, budidaya semua pelayan telah dinaikkan ke tahap puncak Dacheng. Tentu saja, Nyonya Fanghua tidak akan ketinggalan. Dengan begitu banyak pelayan yang berbagi tekanannya, Lady Fanghua akhirnya bisa tenang dan benar-benar menikmati perasaan indah dipelihara oleh kekasihnya. Sambil menikmatinya, budidayanya juga meroket. Hanya dalam beberapa bulan, budidaya Nona Fanghua telah mencapai tingkat keempat keabadian manusia. Ketika dia datang, dia baru berada di tahap akhir Dacheng. Hanya dalam beberapa bulan, Lady Fanghua telah menjadi manusia abadi kelas 4. Perubahan yang terjadi pada periode ini sungguh menakjubkan. Lady Fanghua berasal dari Sekte Iblis.
Ada beberapa preseden peningkatan pesat dalam budidayanya sebelumnya, jadi tidak ada yang meragukan apapun. Bahkan jika seseorang mempertanyakannya, Lady Fanghua dapat mengatakan bahwa dia telah memahami metode spiritual glamor dari sekte tersebut. Dengan dukungan sekolah iblis Yin Yang, tidak ada yang berani merebut Lady Fanghua yang superior. Dalam hal ini, sekolah iblis Yin Yang masih jauh lebih kuat dari Istana Chunyang. Budidaya kekuatan spiritual Yang Chen sendiri akhirnya jatuh ke tahap puncak Dacheng setelah diperas oleh Nyonya Fanghua dan 30 pelayan. Kekuatan spiritual atribut api masih luar biasa, tapi itu hanya alam abadi manusia kelas 1. Dibandingkan dengan kengerian manusia abadi kelas 5 sebelumnya, perubahan budidaya dalam lebih dari 100 tahun tidaklah terlalu keterlaluan. 30 pelayan telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam peran mereka. Selama mereka berada di Istana Naga, Yang Chen ditakdirkan untuk menjadi tuan yang tinggi dan perkasa. 30 wanita cantik yang semuanya fokus pada Yang Chen mencoba yang terbaik untuk melayani Yang Chen dengan sempurna, memperhatikan preferensi Yang Chen, dan mencoba membiarkan Yang Chen menikmati layanan paling bijaksana di dunia. Dalam waktu kurang dari setahun, semua perwakilan sekte besar akhirnya tiba di Istana Chunyang. Sudah waktunya bagi Yang Chen untuk berbicara dengan perwakilan dari sekte utama tentang pil panjang umur. Chapter 1496. Orang-orang yang datang ke sini jauh lebih banyak daripada 10 besar sekte benua iblis. Ada juga kultivator nakal yang datang ke benua iblis selama bertahun-tahun dan mengetahui situasi benua iblis dan tetap berkultivasi. Di benua iblis saat ini, kecuali sekte utama telah menjadi istana sisi yang murni dan sekte besar, yang lainnya tidak berbeda dengan sekte Dao atau sekte iblis sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat 10 sekte teratas, mustahil untuk menduduki semua wilayah. Akan selalu ada pembuluh darah spiritual kecil yang dimiliki oleh orang-orang sekte lainnya. Seperti sebelumnya, setiap sekte membuka pasar besar di wilayahnya masing-masing dan bertukar beberapa barang dengan murid sekte lain atau penggarap nakal. Semakin dekat ke inti sekte, semakin besar skala pasarnya, dan semakin banyak petani yang berkumpul. Ada banyak pembudidaya nakal yang datang kali ini, dan ada juga banyak master dari sekte lain yang tidak mengikuti perkembangan besar. Mereka mendengar Yang Chen punya rencana untuk membuat pil obat baru, jadi mereka semua berkumpul untuk melihat apakah ada peluang. Orang-orang di benua iblis, karena ki iblis telah diserap dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang telah memanen manik-manik iblis yang benar-benar murni. Meskipun tidak sebesar yang diberikan Yang Chen kepada Mu Mingyuan saat itu, tidak sulit untuk dengan santai meningkatkan budidaya seorang kultivator selama ratusan tahun. Kesempatan terakhir, semua orang yang mengejar akan mengejar, dan mereka yang tidak bisa mengejar tidak akan pernah memiliki kesempatan di masa depan. Sekte yang datang ke benua iblis bersama Yang Chen menghasilkan banyak uang. Meskipun ada cukup manik iblis dan ki iblis telah dimurnikan sepenuhnya, orang-orang tetap seperti ini. Jika mereka mempunyai hal yang baik, mereka akan mengejar hal lain yang lebih baik. Manik iblis adalah hal baik yang dapat meningkatkan budidaya seorang kultivator, tetapi manik iblis memiliki kekurangan yang fatal. Peningkatan kultivasi semacam ini hanya dapat meningkatkan pengembangan kekuatan spiritual, dan tidak berpengaruh pada peningkatan kondisi pikiran. Metode terbaik dan paling alami adalah mengandalkan diri sendiri untuk berkultivasi secara perlahan selama bertahun-tahun. Itu adalah metode yang paling bisa diandalkan. Semua orang memahami kebenarannya, jadi pil pemanjang hidup Yang Chen menjadi pusat perhatian semua orang. Mampu meningkatkan umur berarti mereka tidak dapat menggunakan metode yang tidak lazim tersebut untuk meningkatkan budidaya mereka, dan tidak akan terpengaruh oleh efek samping dari manik iblis. Jika barang bagus seperti itu tidak disita, orang pasti akan menyesalinya seumur hidup. Tentu saja, bahkan jika begitu banyak orang berkumpul di istana sisi yang murni, Yang Chen tidak mungkin bertemu mereka satu persatu. Apa yang Yang Chen perlu lihat hanyalah perwakilan dari sekte besar, yang tentu saja termasuk Lady Fanghua dari sekolah iblis Yin Yang. Tidak ada yang tahu bahwa Lady Fanghua telah tinggal bersama Yang Chen selama setahun penuh. Semua orang hanya tahu bahwa setelah perpisahan terakhir, hanya dalam 100 tahun, Lady Fanghua telah melompat dari panggung Dacheng tengah ke sekte. Budidaya sekte iblis berlangsung cepat, semua orang siap secara mental, tetapi Nyonya Fanghua tampaknya agak istimewa. Terakhir kali, dia tiba-tiba melompat dari tahap akhir Yuanying ke tahap tengah Dacheng. Kali ini, bahkan lebih dilebih-lebihkan, dia langsung melompat dari tahap Dacheng tengah ke tingkat ketiga manusia abadi. Tampaknya metode budidaya yang dikembangkan Nyonya Fanghua di masa lalu memang unik. Bahkan orang lain di sekolah iblis Yin yang tidak meragukan perubahan Nona Fanghua. Faktanya, Lady Fanghua bukan satu-satunya di sekolah iblis Yin yang tiba-tiba meningkatkan basis kultivasi mereka. Setiap orang bercampur Yin dan Yang, jadi mereka secara alami memahami apa arti perbaikan mendadak itu. Itu tidak lebih dari seseorang atau beberapa orang malang yang tidak beruntung. Kekuatan spiritual mereka disedot hingga kering oleh wanita ular dan kalajengking ini, dan kemudian diusir. Itu bukan masalah besar. Namun, sekolah iblis Yin yang tiba-tiba memiliki master dari sekte-sekte, yang merupakan hal besar yang patut dibahagiakan dan diperhatikan. Ini juga berarti bahwa kekuatan sekolah iblis Yin yang telah meningkat sedikit, dan keselamatan para murid sekte sedikit lebih terjamin. Orang-orang di sekte lain memberi selamat kepadanya, tetapi diam-diam mereka khawatir di dalam hati. Perubahan basis budidaya tetua agung sekolah iblis Yin yang masih sedikit meresahkan. Untungnya, untuk saat ini, semua orang masih menjadi sekutu di benua iblis, jadi tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Kemunculan Yang Chen dengan cepat menimbulkan semburan salam dari kerumunan. Gelar master yang tidak ada habisnya dan berdering tanpa henti. Semua kultivator, baik familiar maupun asing, memiliki gelar yang sama di mulut mereka. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati Yang Chen di istana sisi yang murni. Yang ini membuka tungku kali ini, saya hanya akan meminta beberapa bahan obat dari pasien yang ini untuk memulai alkimia. Semua orang sangat baik, yang ini berterima kasih.
Dia sudah menguasai panggung Dacheng. Di hadapan para tamu, Yang Chen jarang menyebut dirinya yang ini, dan malah menggunakan yang ini. Tuan Yang, bisakah pil obat ini benar-benar memperpanjang umur? Yang Chen orangnya santai. Di antara tamu yang datang, ada yang dengan berani menanyakan pertanyaan ini. Tidak ada jalan lain, pil obat untuk memperpanjang hidup selalu menjadi legenda, dan tidak ada yang pernah mendengarnya. Berapa banyak pendahulu yang belum menemukan cara yang cocok dalam hidup mereka, tetapi Yang Chen sudah memiliki resep pil yang jelas, yang selalu membuat orang merasa tidak nyata. Yang ini tidak berani menjamin 100%. Jawaban Yang Chen sama langsungnya, tetapi jawabannya agak tidak memuaskan. Dalam ekspektasi masyarakat, mereka tetap menginginkan jawaban positif. Untuk hal semacam ini, orang lain tidak percaya Yang Chen memiliki kemampuan ini. Apakah Yang Chen masih perlu berdebat? Kalau begitu, beraninya Tuan Yang berbicara omong kosong dan mengatakan bahwa dia ingin menyempurnakan pil umur panjang. Suara orang asing di kerumunan itu segera bertanya, dan suaranya penuh amarah, seolah-olah dia telah ditipu oleh Yang Chen. Yang ini baru saja mengatakan bahwa dia akan mencoba memperbaiki Tungku, dan yang ini tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Di situs Istana Chunyang, ada orang seperti itu, tentu saja Yang Chen tidak akan memiliki wajah yang baik. Tidak hanya Yang Chen, bahkan orang lain di Istana Chunyang juga melotot. Jadi, Tuan Yang awalnya berencana menipu orang. Orang asing itu agak tidak kenal ampun, seolah-olah dia sangat membenci Yang Chen, dan segera mulai memfitnah Yang Chen. Teman ini, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, kamu tidak perlu menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu. Kata Yang Chen sambil tersenyum. Begitu Yang Chen berbalik ke sisi ini, beberapa orang di depan arah itu buru-buru menghindar. Sungguh bercanda, mereka datang untuk meminta pil dan kesempatan, bukan untuk memprovokasi Yang Chen. Gerakan semua orang sangat cepat, karena takut akan menimbulkan ketidakpuasan Yang Chen. Tampaknya hanya ada 3 orang yang tersisa, seorang lelaki tua dengan tangan dan kaki patah, dan 2 lainnya adalah 2 lelaki yang sekilas terlihat sangat kuat. Namun yang aneh adalah pihak lain hanya memiliki basis budidaya tahap akhir Dacheng, beraninya mereka begitu sombong di sini. Yang Chen, orang tua ini adalah penguasa gua naga tersembunyi. Melihat tidak ada orang lain di depannya, salah satu dari 2 orang kuat itu berteriak pada Yang Chen, kebencian karena membunuh anakku, hari ini orang tua ini akan menemukanmu untuk menyelesaikannya. Chapter 1497. Dengan teriakan keras dari Master Gua Naga tersembunyi, aura kedua pria itu tiba-tiba mulai membengkak, seolah-olah mereka telah menekannya dengan kuat sebelumnya, menekannya di tahap tengah Dacheng. Sekarang setelah dirilis sepenuhnya, mereka sebenarnya memiliki tingkat manusia abadi kelas 3. Semua orang sepertinya tidak mengharapkan perubahan seperti itu, bahkan Yang Chen tampak tertegun di tempatnya, tertegun dan tidak bergerak. Siapa sangka di Istana Chunyang, di hadapan banyaknya penguasa Istana Chunyang, masih ada orang yang berani mencari Yang Chen untuk membalas dendam. Namun, sepertinya peluang yang ditemukan orang ini sangat bagus. Semua master tahap Dacheng di Istana Chunyang, kecuali Yang Chen, berada dalam formasi segel iblis inti untuk belajar dan mengamati. Hanya Yang Chen yang bertanggung jawab di sini. Perwakilan dari sekte utama yang datang ke Istana Chunyang, karena ini bukan acara formal sekte, mereka hanya menghubungi Yang Chen terlebih dahulu dan mengetahui kemajuan Yang Chen dalam alkimia, jadi mereka bukanlah master yang terlalu senior. Yang paling kuat, kecuali Lady Fang Hua, hanyalah seorang tetua di tingkat Dacheng Tengah. Pada saat ini, Nyonya Fang Hua dari sekolah iblis Yin Yang, untuk menghindari kecurigaan, sedang duduk di tempat terjauh dengan senyuman di wajahnya untuk mempertahankan keagungannya sebagai seorang guru. Untuk sementara, penyelamatan mereka masih belum mendesak. Jika mereka ingin memaksakannya, mereka mungkin harus menyapu bersih semua orang yang berdiri di antara keduanya. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan melukai diri mereka sendiri secara tidak sengaja. Master Gua Naga tersembunyi berkata bahwa dia dan Yang Chen berseteru karena membunuh putranya, dan Yang Chen hampir melupakannya. Jika bukan karena pengingat pria di depannya, Yang Chen tidak akan ingat pertama kali dia pergi ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman. Baru saja memasuki benua, pria sombong itu ingin memukul keempat wanita itu dan langsung dibunuh oleh Yang Chen. Pada saat itu, Yang Chen hanya berpikir bahwa dia membunuh seorang lelaki kecil yang sepele, tetapi tidak menyangka bahwa kekuatan di belakang lelaki kecil itu agak kuat. Setelah bertahun-tahun, mereka mengetahui bahwa Yang Chen membunuh putranya saat itu. Kebencian membunuh putranya, setelah bertahun-tahun, penguasa gua-gua naga tersembunyi akhirnya menemukan orang yang tepat. Kesempatan di hadapannya adalah waktu terbaik baginya untuk membunuhnya dan memenuhi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan. Bocah yang penuh kebencian ini, apakah dia dipanggil Yang Chen atau Tuan Yang, hanya kematian yang menunggunya. Budidaya Yang Chen sepertinya cukup bagus. Budidaya atribut api miliknya sebenarnya telah mencapai tahap pertama tahap keabadian manusia. Tapi jadi apa? Di bawah serangan menjepit 2 manusia abadi kelas 3 di Gua Naga tersembunyi, tidak ada kemungkinan lain selain mati di tempat. Master Gua Naga tersembunyi sepertinya telah melihat pemenggalan kepala Yang Chen, dan senyum di wajahnya sedikit lebih puas. Keduanya telah mengeluarkan harta sihir mereka dan hendak terbang menuju Yang Chen. Sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkan Yang Chen pada saat itu. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Di belakang 2 orang di Gua Naga tersembunyi, lelaki tua dengan tangan patah dan kaki patah berdiri di sana dengan sangat putus asa. Paling-paling, dia berada di puncak tahap Yuan Ying, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba meledak dengan momentum yang bergetar, seolah-olah matahari tiba-tiba meledak, dan panasnya memancar. Di belakang 2 sosok kokoh itu, satu-satunya tangan lelaki tua itu telah meraih bagian belakang leher Tuan Gua Naga tersembunyi dari belakang dalam sekejap, sementara tubuhnya telah melompat ke udara, menendang punggung lelaki itu dengan keras dengan satu kaki. Engah, seteguk darah langsung muncrat, seperti peluru, langsung disemprotkan ke dinding di kejauhan.
Dinding batu yang tebal itu langsung tertusuk oleh darah yang muncrat. Segera setelah darah itu mengenai dinding, itu adalah tubuh pria tahap manusia abadi kelas 3. Dengan keras, separuh dinding hancur menjadi lubang besar, dan sosok itu terbang keluar. Kekuatan tendangan itu begitu besar sehingga hanya separuh tubuh penguasa gua naga tersembunyi yang terbang keluar, dan separuh sisanya masih di tempatnya. Karena inersia, kedua kakinya masih mempertahankan postur berlari ke depan, dan berhenti sejenak sebelum terjatuh. Pemimpin gua dari gua naga tersembunyi langsung dipegang di leher belakang oleh lelaki tua bertangan satu, dan seluruh tubuhnya digantung dengan lembut, seolah-olah dia sudah mati. Bahkan dengan kekuatan tahap keabadian manusia tingkat 3, di tangan lelaki tua berlengan satu itu, ia tetap rentan. Penatua Zhou, bagaimana saya bisa menyusahkan Anda untuk melakukannya secara langsung? Di wajah Yang Chen, tidak ada kepanikan sama sekali, bahkan senyuman ramah, seolah melihat teman yang akrab. Orang tua yang putus asa dengan satu tangan dan satu kaki adalah Penatua Zhou dari sekolah iblis Yin Yang, yang terluka parah terakhir kali. Pertama kali Yang Chen berbicara tentang pil panjang umur adalah ketika dia merawat luka Penatua Zhou. Selama bertahun-tahun, Penatua Zhou, yang terluka, tidak melakukan apapun selain meminum pil giok jamur Lingzi kelas 5 Yang Chen untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia telah menunggu saat Yang Chen bisa menyempurnakan pil umur panjang. Setelah menunggu lebih dari 100 tahun, akhirnya dia menunggu momen ini. Bagaimana Penatua Zhou bisa duduk diam dan segera datang bersama Nyonya Fang Hua? Dua orang kecil dari gua naga tersembunyi, yang belum pernah terdengar sebelumnya, tidak tahu metode rahasia apa yang telah mereka kembangkan. Mereka mampu meroketkan basis budidaya mereka ke ranah tahap manusia abadi kelas 3 dalam waktu singkat. Mereka cukup delusi untuk bertindak seperti seorang tiran di istana yang murni, dan mereka juga ingin membunuh Yang Chen untuk membalas dendam. Mereka benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Jika mereka benar-benar membiarkan mereka menyakiti Yang Chen, belum lagi cederanya, bahkan jika mereka sedikit takut, itu akan menjadi hal yang tak tertahankan bagi Penatua Zhou. Kedua orang itu sebenarnya berdiri di depan Penatua Zhou dan berani mengatakan bahwa Yang Chen akan dipenggal. Diperkirakan mereka belum belajar menulis kata kematian. Tuan Yang, menurut Anda bagaimana orang ini harus ditangani? Memegang leher belakang guru gua naga tersembunyi, Penatua Zhou berdiri dengan satu kaki dengan postur yang luar biasa agung. Namun, suara yang keluar dari tubuh agung itu memang sangat menyanjung. Kamu bisa melakukan sesuai keinginanmu. Yang Chen dengan santai melambai, seolah-olah master gua naga tersembunyi hanyalah seekor lalat biasa. Bang, suara Yang Chen baru saja jatuh, leher master gua naga tersembunyi dicubit menjadi segumpal daging cincang, dan tubuh tak bernyawa itu terlempar ke samping dengan sangat santai. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, Penatua Zhou mengibaskan tetesan darah di tangannya, dan kemudian membungkuk untuk menyekat tangannya pada pakaian guru gua naga tersembunyi, dan kemudian menendang tubuh guru gua naga tersembunyi. Orang-orang di sekitarnya sepertinya telah melihat beberapa setan yang menakutkan, dan mereka semua menghindar, dan tidak ada yang berani melihat ke arah Penatua Zhou lagi. Hanya perwakilan dari sekte besar yang masih mampu menjaga ketenangan dan tetap duduk. Adapun para pembudidaya nakal, mereka sudah ketakutan. Tuan Yang, manik iblis macam apa yang Anda butuhkan untuk alkimia? Selama Anda mengatakannya, sekte saya akan segera menawarkannya dengan kedua tangan. Nada suara Penatua Zhou tulus, dan tidak ada jejak pertanyaan pada Yang Chen. Dia berdiri di tempat yang sama dengan satu tangan dan satu kaki, dengan senyuman menyanjung di wajahnya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tidak harmonis. Jika bukan karena fakta bahwa semua orang baru saja melihatnya membunuh dua tuan dari gua naga tersembunyi dengan kecepatan kilat, tidak peduli apa, mereka tidak dapat mengasosiasikannya dengan seorang tuan. Manik iblis dari manusia abadi kelas 5 atau lebih tinggi. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, dan kemudian memberikan kejutan besar kepada Penatua Zhou. Jika ada yang sudah jadi, bagaimana kalau Anda dan saya melakukan alkimia bersama? Chapter 1498. Menemani Yang Chen memurnikan pil dan menyaksikan bagaimana ahli alkemis kelas 5 memurnikan pil, kemuliaan macam apa ini? Bahkan Penatua Zhou, yang merupakan seorang guru hebat, tidak bisa menahan gemetar kegirangan ketika dia mendengar undangan Yang Chen. Yang lain memandang Penatua Zhou seolah-olah dia adalah pemenang lotre. Banyak orang memimpikannya kesempatan ini, tetapi kesempatan itu telah jatuh ke tangan Penatua Zhou. Betapa hebatnya jika mereka bisa bertukar tempat dengan Penatua Zhou. Grandmaster Yang, saya baru saja mengambil kebebasan untuk pindah ke Istana Chunyang, saya harap Grandmaster bisa memaafkan saya. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru yang hebat, Penatua Zhou dengan cepat menjadi tenang, dan hal pertama yang dia lakukan adalah membungkuk dan meminta maaf kepada Yang Chen. Membunuh Master Gua Naga tersembunyi dan kaki tangannya, meskipun untuk membantu Yang Chen keluar dari masalah, ini adalah situs Istana Chunyang. Tuannya belum bergerak, tapi tamunya sudah bergerak. Jika dikatakan demikian, kurang lebih itu adalah masalah etiket kecil, sedikit kecurigaan mengubah tamu menjadi tuan rumah. Tetapi sekarang Penatua Zhou meminta maaf dengan sangat tulus, tetapi dia menyerahkan seluruh wajahnya ke Istana Chunyang. Siapakah Penatua Zhou? Tetua Agung Sekolah Iblis Yin Yang, bahkan Nyonya Fang Hua harus memberi hormat ketika dia bertemu dengannya. Di depan Yang Chen, dia sangat hormat, artinya sudah tidak perlu dikatakan lagi. Ini hanya masalah kecil, Penatua Zhou tidak perlu mengkhawatirkannya. Sebaliknya, Yang ini ingin berterima kasih kepada Penatua Zhou atas bantuannya. Penatua Zhou memberinya wajah, Yang Chen, tentu saja, juga akan membalas budi dan segera merespons secara positif. Setelah beberapa saat sibuk, Yang Chen menyapa para murid yang bertugas di sekte dan membawa Penatua Zhou ke ruang alkimia yang telah disiapkan, berniat untuk mulai menyempurnakan pil umur panjang. Penatua Zhou telah menyiapkan manik iblis di atas kelas 5 manusia abadi untuk pil umur panjang.
Demi keamanan, dia sengaja pergi dengan dua tetua lainnya dari sekte yang sama untuk membunuh manusia binatang abadi kelas 6, dan juga menyiapkan 3, cukup untuk konsumsi Yang Chen. Meskipun ini adalah pertama kalinya Yang Chen mengolah pil pemanjang kehidupan, dan hanya ada kemungkinan keberhasilan secara teoritis, Yang Chen masih sangat percaya diri. Belum lagi yang lainnya, fakta bahwa Li Cheng menganggukkan kepalanya setelah membacanya berarti ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa prinsip di balik pil pemanjang hidup telah ditetapkan. Terutama dengan benih api putih ajaib, kepercayaan Yang Chen pada alkimia adalah 80 hingga 90%. Penatua Zhou memperhatikan setiap gerakan Yang Chen tanpa berkedip. Sejak Yang Chen masuk dan menyapanya, Yang Chen tidak lagi memperhatikan Penatua Zhou dan mengabdikan dirinya pada alkimia. Mengenai hal ini, Penatua Zhou sama sekali tidak merasa tidak senang. Dia sedang meramu pil untuknya, dan jika dia secara tidak sengaja mengganggu Yang Chen, kegagalan dalam meramu pil akan menjadi masalah kecil, tetapi menunda pekerjaan Yang Chen akan menjadi masalah besar. Penatua Zhou mengingat setiap gerakan dan teknik Yang Chen. Seolah-olah dia ingin mengetahui formula pil untuk pil pemanjang hidup dari gerakan Yang Chen. Meskipun dia tahu itu sia-sia, dia mau tidak mau ingin melakukannya. Pil pemanjang hidup bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari, jadi Penatua Zhou sudah siap secara mental. Setelah Yang Chen mulai meramu pil, Penatua Zhou berjaga dan menunggu dengan sabar. Tidak peduli seberapa besar situasi di luar, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bisa atau tidaknya tangan dan kakinya pulih bergantung pada pil Yang Chen. Bahkan jika langit runtuh, Penatua Zhou pasti akan membantu Yang Chen sampai dia selesai meramu pil. Penatua Zhou dan Yang Chen mengasingkan diri di ruang alkimia, mengabaikan dunia luar, tetapi orang-orang di luar baru-baru ini dikejutkan oleh masalah lain. Omong-omong, masalah yang mengejutkan semua orang terkait dengan Yang Chen. 4 istri Yang Chen, Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan, dan Sun Qingsui, telah memasuki inti dimensi Ling Arai bersama-sama. Memasuki dimensi Ling Arai bukanlah masalah besar. Namun, keempat wanita itu tidak memasuki Arai Penyegel Iblis yang telah didirikan masing-masing sekte di pusat Arai Penyegel Iblis. Sebaliknya, mereka memasuki dimensi Ling Arai yang menjebak semua binatang yang sedang berkembang biak. Hingga saat ini, tidak lagi mudah bagi semua sekte untuk memburu binatang yang sedang berkembang biak. Semua binatang yang berkembang biak di bawah manusia abadi kelas 6 telah dibantai oleh sekte. Sedangkan untuk binatang pengembangbiakan manusia abadi kelas 6, hanya sedikit yang tersisa setelah pembantaian. Mereka yang bisa mempertahankan Arai Penyegel Iblis dari sekte untuk memburu binatang buas adalah ahli terkuat di setiap sekte. Mereka adalah sesepuh manusia abadi. Setiap sekte hanya memiliki 2 atau 3 sekte. Bagaimanapun, Dufu adalah manusia abadi kelas 6 atau kelas 7. Bahkan jika beberapa dari mereka bekerja sama, akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuh salah satunya. Tidak sesederhana sebelumnya. Dalam hal ini, inti dimensi Ling Arai di tengah, kecuali Penatua Wang, yang merupakan manusia abadi kelas 8, tidak ada orang lain yang bergegas pergi ke sana. Bahkan Penatua Wang hanya masuk sesekali untuk melihat dan melihat situasi penyerapan Ki Iblis. Jika dia masuk sendirian, dia tidak akan melakukannya lagi. Satu pelajaran dari Penatua Zhou sudah lebih dari cukup. Keempat gadis kecil di mata semua ahli tertinggi melangkah ke dalam formasi penyegel Vian. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Setelah menerima berita tersebut, reaksi pertama dari para master besar sekte adalah bahwa hal itu tidak mungkin. Lalu ada tebakan lain. Apakah Yang Chen sudah memiliki cara untuk menangani binatang buas ini dan merahasiakannya? Beberapa dekade yang lalu, Yang Chen memecahkan Arai Penyegel Iblis di pinggiran benua iblis sendirian. Sekarang keempat wanita itu begitu sombong, mungkin karena teknik berburu unik yang diketahui Yang Chen. Ada banyak master hebat dalam dimensi Ling Arai dari sekte utama sepanjang waktu. Setelah menerima berita tersebut, mereka segera mengikuti ke pusat dimensi Ling Arai. Secara total, waktu mereka melihat keempat wanita itu paling lama berjarak 2 hari. Semua orang mengira keempat wanita itu akan memiliki keterampilan unik saat menghadapi monster pembiakan yang super kuat. Oleh karena itu, ketika para master hebat ini melihat metode bertarung keempat wanita tersebut, mereka semua dikejutkan oleh metode berburu unik dari keempat wanita tersebut. Keempat wanita itu sepertinya tidak memiliki sesuatu yang istimewa pada diri mereka. Paling-paling, mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Tentu saja, beberapa harta sihir pelindung yang sangat baik juga menjadi alasan utama mengapa mereka bisa aman dan sehat di tempat berbahaya seperti itu. Namun, bukankah efisiensi mereka dalam berburu binatang yang sedang berkembang biak terlalu efisien? Bahkan jika itu adalah Penatua Wang dari manusia abadi kelas 8, jika dia ingin berurusan dengan manusia abadi binatang kelas 7, bahkan jika tidak ada bahaya, itu akan selalu membutuhkan jangka waktu. Selama periode ini, harus ada berbagai serangan dan pertahanan agar berhasil. Binatang buas yang berkembang biak tidak tahu bagaimana harus takut sama sekali. Ini adalah karakteristik terpadu dari semua binatang iblis di benua iblis, dan itu juga salah satu alasan mengapa mereka ditakuti. Namun, keempat wanita itu tampak begitu mudah dalam menghadapi binatang yang sedang berkembang biak. Kultivasi Gao Yue adalah yang tertinggi, dan tingkat keabadian manusia memungkinkannya untuk bergegas ke depan, diikuti oleh Gong Sunling, Si Sanshan dan Sun Qingsui. Yang paling mengejutkan semua orang adalah selama Gao Yue dan Gong Sunling bergabung untuk memblokir beberapa serangan pertama, Si Sanshan dapat membunuh manusia makhluk abadi kelas 7 dengan satu pukulan. Waktu sebelum dan sesudah dijumlahkan tidak lebih dari 1 jam. Chapter 1499. Untuk pertama kalinya, mereka melihat keempat wanita itu bekerja sama secara diam-diam untuk membunuh manusia binatang abadi kelas 7, dan semua orang yang melihatnya terkejut. Itu bukanlah pertarungan gerilya atau strategi sama sekali, itu hanyalah penghancuran kekuatan absolut.
Masalahnya adalah meskipun Gao Yue kuat, dia hanya memiliki basis budidaya manusia abadi kelas 3, dan 3 wanita lainnya bahkan lebih keterlaluan, tetapi hanya di tahap daceng tengah. Sangat mudah untuk membunuh manusia abadi kelas 7, bagaimana mungkin itu tidak membuat orang gila. Meskipun Gao Yue dan 3 wanita lainnya tidak berani menyerbu ke dalam kelompok binatang itu, mereka tetap memancing binatang tertentu menjauh dari tempat itu, jauh dari binatang lain dan tidak akan mengganggu mereka, dan kemudian mereka akan membunuhnya. Mereka berempat hanya berhadapan satu persatu, tapi yang ini saja sudah cukup membuat mereka tercengang. Di antara keempatnya, Gao Yue memiliki basis budidaya tertinggi dan kinerja paling berani. Setiap kali dia selalu berada di garis depan, entah itu untuk memancing musuh atau melawan, dia adalah garda depan. Bahkan dalam pertarungan tersebut, nampaknya dia juga menunjukkan statusnya sebagai istri pertama. Penampilan Gong Xunling relatif rata-rata, namun penontonnya berpengetahuan luas dan tidak ada yang berani meremehkannya. Antara lain taktik tak terduga antara 4 orang, inti fundamentalnya adalah Gong Xunling. Peta geografis sungai pegunungannya adalah dasar dari semua ini. Dapat dikatakan bahwa semua serangan dan pertahanan keempat wanita tersebut diselesaikan di sekitar Gong Xunling. Penampilan Sun Qingsui tampaknya tidak terlalu luar biasa, tetapi dari waktu ke waktu, dia mengeluarkan senjata sihir pelindung berbentuk perisai yang dapat menahan serangan 7 spesies manusia makhluk abadi, hampir menahan semua serangan monster tersebut. Keempat wanita itu bisa selamat dan sehat di saat kritis, semua karena Sun Qingsui. Hal yang paling menakutkan adalah si Sanshan, pada dasarnya, pukulan terakhir telah diselesaikan olehnya. Pedang Qi hampir tak terhentikan, manusia abadi kelas 7 tidak memiliki pertahanan di depan pedang Qi. Jika pedang Qi seperti itu ditebas pada kultivator lain, apa hasilnya? Jika basis budidaya abadi manusia kelas 3 Gao Yue hampir tidak bisa menarik perhatian para tetua agung, maka penampilan Gong Xunling, Sun Qingsui dan si Sanshan di tahap daceng tengah secara langsung menghancurkan hati rapuh semua guru besar. Sebelumnya, ada penjahat bernama Hou Yun di Istana Chunyang. Dengan kekuatan tahap puncak Mahayana, dia berani memprovokasi manusia abadi kelas 6 dengan tongkat besar. Hou Yun telah membuat semua orang terdiam. Setelah terbiasa, semua orang pun menemukan alasan yang masuk akal untuk menjelaskannya. Bagaimanapun, tubuh aslinya adalah Raja Kera Perkasa, dan bakat budidayanya unik. Di dunia yang malang ini, hanya ada satu monster seperti dia selama ribuan tahun, jadi semua orang menerimanya. Tapi sekarang, ada 4 monster seperti itu. Bahkan tidak termasuk Gao Yue, dia sudah menjadi manusia abadi kelas 3 dan telah memasuki jajaran ahli tertinggi. Namun 3 sisanya berada di tahap daceng tengah. Bagaimana ini mungkin? Jika hal semacam ini menjadi norma, bagaimana mungkin begitu banyak tetua bisa menanggungnya? Melihat penampilan keempat wanita tersebut, sekelompok empu hebat selalu merasa bahwa mereka telah hidup lama dengan sia-sia. Anak-anak muda zaman sekarang sungguh luar biasa. Di antara para master hebat yang melihat ini, yang paling bahagia adalah para tetua dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Penampilan Sun Qingsui dan si Sanshan begitu kuat sehingga mereka hanya menambahkan emas ke sekte masing-masing di depan orang-orang tua ini. Itu bukan kertas emas, tapi bongkahan emas. Tidak ada master hebat di Istana Chunyang, tetapi dengan kejadian sebesar itu, master istana dan master lainnya yang sedang berlatih dalam formasi segel iblis inti semuanya bergegas ke sini. Melihat penampilan murid-muridnya, penguasa istana sangat terhibur, dan dia hampir tidak bisa menutup mulutnya. Keempat wanita itu semuanya adalah istri Yang Chen. Penampilan mereka hanya bisa menjelaskan satu hal, yaitu Yang Chen juga merasa segalanya akan segera berakhir. Sayangnya sekte tersebut hanya dapat mempertahankan situasi aslinya. Beberapa ahli tertinggi bertarung melawan monster tingkat tinggi, dan mereka tidak dapat mencapai pembunuhan efisien terhadap Gao Yue dan 4 wanita lainnya. Ketika aura kaisar di tubuh Gao Yue tidak diluncurkan, tidak ada yang akan merasakannya. Hanya pada saat pertempuran, Gao Yue akan melepaskannya ke arah tertentu. Hanya berurusan dengan satu jenis binatang pada satu waktu, kemunculan dan hilangnya aura kaisar tidak diketahui, dan tidak ada yang mengetahui misterinya. Kecuali bangsanya sendiri, tidak ada orang luar yang mengira bahwa monster yang dihadapi oleh keempat wanita itu telah dikalahkan oleh alam besar. Selain fungsi fisik dasar dan perlindungan yang masih pada level semula, kekuatan serangan telah sepenuhnya turun ke tahap puncak daceng. Hal ini memastikan bahwa selama keempat wanita tersebut memiliki peta geografis sungai pegunungan dan perisai Xuanwu, mereka tidak akan pernah terluka. Di hadapan tubuh binatang abadi manusia kelas 7, pedang Qi yang murni tertinggi si Sanshan, yang telah dipadatkan selama lebih dari 100 tahun, dapat sepenuhnya mengabaikan perlindungan mereka dan dapat ditembus dengan pedang. Manik abadi manusia kelas 7 dengan mudah jatuh ke tangan keempat wanita itu. Manik iblis emas besar itu membuat orang-orang di sekitarnya ngiler. Namun, setiap orang adalah orang yang memiliki wajah. Pertama, mereka tidak bisa melakukan hal-hal seperti merampok barang-barang generasi muda. Kedua, kalaupun mereka punya niat, mereka tidak yakin bisa selamat dari serangan keempat wanita itu. Pada akhirnya, mereka masih ragu-ragu menghadapi manusia abadi kelas 7, tetapi keempat wanita itu telah membunuhnya seperti memotong melon dan sayuran. Beruntungnya, keempat wanita tersebut tidak sepenuhnya memberikan peluang bagi semua pihak. Pedang Qi si Sanshan dikirim, dan hampir semua kekuatannya diambil. Setiap kali dia membunuh seekor binatang, pada dasarnya dia harus berkultivasi selama sekitar 3 atau 4 bulan. Dengan kata lain, efisiensi membunuh mereka hanya 2 atau 2 kali lebih cepat dibandingkan saat para ahli dari berbagai sekte mengepung mereka. Itu tidak terlalu keterlaluan. Khususnya, setiap kali si Sanshan pulih, dia akan memakan ginseng berusia ribuan tahun sebagai camilan. Meskipun para tetua tertinggi terbiasa melihat orang-orang kaya, mau tak mau mereka terkejut dengan kemurahan hati istri Yang Chen.
Di dunia ini, menjadi seorang alkemis memang merupakan profesi yang paling menguntungkan dan terkaya. Sekte utama juga mulai mempercepat pembunuhan binatang buas. Sebelumnya, mereka memiliki ide untuk melatih para ahli, namun sekarang mereka fokus pada pembunuhan. Jika mereka tidak bergegas, semua manik iblis yang tersisa akan jatuh ke tangan keempat wanita itu, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercepatnya. Jumlah makhluk abadi manusia kelas 7 awalnya kurang dari 200. Hanya dalam setahun, di bawah serangan gabungan dari sekte utama dan 4 wanita, lebih dari 40 dari mereka terbunuh secara langsung. Kalau terus begini, dalam 2 atau 3 tahun, setiap orang harus menghadapi manusia makhluk abadi kelas 8. Pada saat ini, Yang Chen akhirnya mulai meramu pil pemanjang hidup. Hari-hari berlalu di tengah kegugupan Yang Chen dan kerja keras keempat wanita itu. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Dalam 5 tahun, manusia makhluk abadi kelas 7 telah terbunuh sepenuhnya. Sekarang, semua orang menghadapi manusia super abadi kelas 8. Saat ini, sekte utama ingin membunuh dengan cepat, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa menyaksikan Gao Yue dan 3 wanita lainnya membunuh dengan efisien. Chapter 1500. Semakin lama, semakin penting peran Sun Qingsui. Sebelumnya, dia mungkin tidak cukup mahir dalam menyerap dan memurnikan pohon anggur yang paling di iblis. Saat pertempuran berlangsung, tubuh pohon anggur yang paling di iblis akhirnya mengeluarkan kengerian yang mencengangkan. Tanaman merambat yang paling di iblis dari tingkat kedua tahap abadi bumi, tidak diketahui berapa tahun ia telah mengalami invasi energi iblis. Itu adalah penguasa unik di benua iblis pada saat itu. Bahkan binatang buas di tahap abadi bumi yang menempati inti benua iblis harus menghormati keberadaannya. Bagaimana senjata sihir biasa di dunia fana bisa dibandingkan dengannya? Untuk makhluk abadi manusia kelas 8, selama Gao Yue bisa melawan beberapa kali, sulur panjang Sun Qingsui bisa berubah menjadi ular panjang yang mematikan, menjerat pihak lain dengan erat. Setelah terjerat oleh sulur panjang Sun Qingsui, itu pada dasarnya adalah hasil akhirnya. Tidak ada binatang buas yang terjerat yang dapat melepaskan diri. Mereka hanya bisa menyaksikan sulur panjang itu semakin rapat, dan kemudian kehilangan kemampuan untuk bergerak. Bahkan jika orang lain tidak perlu menyerang, Sun Qingsui sendiri yang bisa mencekik binatang buas yang terjerat hidup-hidup. Adegan manusia abadi kelas 8 yang dicekik hidup-hidup benar-benar dapat membuat takut banyak orang. Pada saat yang sama, itu juga membuat para master dari Sekte Awan Biru tiba-tiba merasakan perasaan gembira, bukan lagi pulau abadi giok hijau yang unggul di depan. Dengan tambahan Sun Qingsui, efisiensi keempat wanita dalam membunuh binatang buas menjadi 2 kali lipat dalam waktu singkat. Si Sanshan dan Sun Qingsui keduanya memiliki kartu truf yang dapat membunuh binatang buas itu, dan keduanya bergantian beristirahat, yang lebih efisien dari sebelumnya. Pertunjukan ini masih didasarkan pada fakta bahwa Gong Sunling tidak tertarik pada binatang buas tersebut. Jika tidak, dengan kekuatan peta geografis sungai pegunungan Gong Sunling, ditambah ribuan master tingkat Dacheng dan 10 master tingkat tertinggi, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat membunuh manusia abadi binatang kelas 8, tetapi itu bukanlah sebuah masalah untuk mengumpulkannya hidup-hidup. Kultivator manapun di dunia fana, selama mereka memasuki peta geografis sungai gunung, jika mereka tidak mempunyai sarana untuk keluar, maka nasib mereka pada dasarnya hancur. Untungnya, Gong Sunling tidak ingin mengumpulkan binatang buas yang telah diserang oleh aura iblis selama bertahun-tahun. Kalau tidak, mereka yang melihatnya pasti akan semakin tercengang. Ciri umum dari keempat wanita tersebut adalah mereka semua adalah istri Yang Chen. Dengan cara ini, reputasi perencanaan cermat Yang Chen tertanam kuat di kepalanya. Setidaknya sejauh ini, Yang Chen belum melakukan kesalahan apapun dalam masalah benua iblis. Sekarang semua orang menunggu untuk melihat bagaimana monster tingkat abadi bumi terakhir akan berakhir dan bagaimana pemurnian pil pemanjangan kehidupan Yang Chen akan berjalan. Pil pemanjang umur panjang pada dasarnya telah mencapai tahap akhir. Dengan peningkatan basis budidaya Yang Chen, ditambah dengan peningkatan kemampuannya mengendalikan api, terutama dengan peningkatan besar kinerja tungku roh yang mendalam, ada juga roh dengan kemampuan luar biasa yang sama untuk mengendalikan api. Sekarang bahkan jika Yang Chen menyempurnakan pil pemanjangan kehidupan, pil obat eksperimental tingkat tinggi semacam ini, hanya membutuhkan waktu 5 tahun sebelum dan sesudahnya. Dalam 5 tahun terakhir, Yang Chen telah dengan hati-hati menyempurnakan pil obat baru ini sesuai dengan prinsip resep pil yang ditinggalkan oleh para pendahulunya, dikombinasikan dengan pemahaman dan pemahamannya sendiri, menggunakan api sejati yang murni dan api sejati yin murni. Yang Chen menggunakan 2 manik iblis tingkat 6 manusia abadi sekaligus. Di bawah pemurnian berulang kali dari 2 jenis benih api kelas ke-7, kini secara bertahap menjadi pil. Karena efek khusus dari tungku roh yang mendalam, pil pemanjang kehidupan yang belum selesai saat ini sudah memiliki jejak pemurnian kelas 2. Sebelumnya, itu hanya dimurnikan dengan api sejati yang murni dan api sejati yin murni, dan benih api putih yang diberikan oleh Li Cheng belum pernah digunakan. Pada titik ini, sudah hampir waktunya untuk menggunakannya. Kakak Li Cheng berkata bahwa biji api putih dapat meningkatkan khasiatnya. Karena sudah mengejutkan orang, maka akan lebih baik jika membuat orang lebih terkejut. Meski kedengarannya bagus bisa menambah umur seseorang 100 tahun, jika bisa bertambah lebih banyak, tidak ada yang akan menolaknya. Yang Chen sekarang ingin semua orang di dunia fana memiliki konsep absolut. Sekarang alkemis terkuat adalah Yang Chen. Bahkan jika dia naik ke dunia spiritual, dia juga ingin orang-orang tahu bahwa dia dapat memurnikan pil obat untuk memperpanjang umur dan dia bukanlah seorang kultivator biasa yang dapat dicubit oleh orang lain. Tidak ada yang mengetahui kekejaman persaingan di dunia spiritual lebih baik daripada Yang Chen, dan tidak ada yang tahu musuh seperti apa yang akan dihadapi Yang Chen setelah naik. Bahkan jika Sekte Surga yang mendalam tidak bisa menyalahkan sedikit pun atas kehancuran Tai Tianmen di dunia fana, mereka tidak akan pernah menyerah, terutama karena 2 bersaudara, Yang Lan dan Yang Lan, telah naik.
Setidaknya pada tahap awal, Sekte Surga yang Mendalam pasti akan diam-diam menargetkan Yang Chen dan orang-orang di sekitarnya. Ketika Tai Tianmen dihancurkan, Yang Chen tidak membunuh Yang Lan dan Yang Lan, yang sedikit disengaja oleh Yang Chen. Tragedi kehidupan Yang Chen sebelumnya, Yang Lan bisa dikatakan sebagai pelakunya. Jika dia dibunuh begitu saja, bagaimana kebencian di hati Yang Chen bisa dengan mudah diakhiri? Jika dia ingin membunuh Yang Lan, dia akan membunuhnya ketika Yang Lan berada di tahap dasar. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Bagaimana dia bisa membiarkan Yang Lan menderita semua kesulitan kehidupan Yang Chen sebelumnya sebelum dia bisa mati? Karena Yang Lan suka menimbulkan masalah seperti ini, dia akan membiarkannya cukup menimbulkan masalah. Akan lebih baik jika dia bisa bermain dengan Sekte Surga yang Mendalam. Tentu saja, yang paling disukai Yang Chen adalah membiarkan orang-orang dari Sekte Surga yang Mendalam melemparkan Yang Lan dan disiksa oleh rakyatnya sendiri. Ini adalah cara terbaik bagi Yang Chen untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, premis untuk mencapai tujuannya adalah Yang Chen benar-benar dapat berdiri teguh di dunia spiritual. Cara yang lebih baik untuk berdiri teguh, selain kekuatan tempur yang kuat, adalah dengan memiliki keterampilan yang membuat orang memandangnya dengan kagum. Alkimia Yang Chen adalah jenis keterampilan yang kuat yang benar-benar membuat orang memandangnya dengan kagum. Bahkan alkemis kelas 6 di dunia spiritual belum menyempurnakan pil obat yang dapat memperpanjang umur. Hanya di dunia abadi, alkemis kelas 9 dapat mencapai efek seperti itu dalam pil emas 9 revolusi. Sekarang apakah pil panjang umur dapat memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang bergantung pada momen ini? Yang Chen sekarang mengambil kembali semua pemikiran lain dan berkonsentrasi mengendalikan benih api putih, perlahan mendekati pil panjang umur kelas 2 yang telah terbentuk secara samar-samar. Harus dikatakan bahwa perkataan kakak Li Cheng memang benar. Benih api putih memang merupakan benih api yang paling cocok untuk alkimia. Begitu benih api menyentuh pil panjang umur, ia segera membungkus pil panjang umur. Daya tembaknya tepat, dan tidak perlu khawatir pil obat akan terbakar secara tidak sengaja. Bahkan roh naga pun kagum, tetapi pada saat kritis ini, roh naga hanya melontarkan 2 pujian, dan tidak ada suara lain. Faktanya, mustahil bagi roh naga untuk mengetahui lebih banyak tentang benih api putih. Dia hanya mengira benih api putih itu adalah benih api kelas 7. Dia sama sekali tidak tahu pola kedua naga yang sedang bermain mutiara. Benih api putih mulai membakar pil pemanjang hidup secara spontan. Dalam keheranan Yang Chen dan roh naga, satu orang dan satu roh naga menyaksikan bentuk pil pemanjang kehidupan berputar kedua yang menjulang, perlahan-lahan menambahkan tanda pil berbentuk naga, menjadi pil pemanjang kehidupan berputar 3. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.